Nah, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat ditambah 5x dikurangi 6 dibagi x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 lebih besar dari negatif 1 adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teten Rizwan di channel Ngopi Ngobrol Perkawis Ilmu. Video kali ini merupakan video kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas materi pertidaksamaan rasional. Tetapi perbedaannya ketika video sebelumnya kita itu membahas dari dasar terlebih dahulu, mulai dari konsep dasarnya, definisi, jenis-jenis, sifat-sifat, bentuk umum, serta pembahasan-pembahasan soal dalam bentuk linier. Nah, di video sekarang kita akan membahas lagi materi pertidaksamaan rasional, tetapi soal-soalnya itu dalam bentuk kuadrat, teman-teman. Nah, maka dari itu, bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan kalian untuk menonton terlebih dahulu, supaya kalian memahami konsep dasarnya terlebih dahulu, serta dasar-dasar dalam mengerjakan atau menyelesaikan tipe-tipe soal pertidaksamaan rasional ini. Adapun tipe soal yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini bisa saja seperti ini, dan seperti ini, juga seperti ini, teman-teman. Nah, maka dari itu langsung saja kita ke pembahasan materinya. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa dicukupkan, kita langsung saja ke soal yang pertama. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10 dibagi x dikurangi 4 lebih besar dari 0 adalah, nah, yang pertama-tama kita akan menggunakan konsepnya terlebih dahulu untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional dalam bentuk kuadrat ini, teman-teman. Setelah itu nanti kakak akan berikan cara cepatnya untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan tipe soal seperti ini. Langsung saja di sini x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10 dibagi x dikurangi 4 lebih besar dari 0. Lihat di sini lebih besar dari 0, maka ini pasti daerah itu adalah positif. Maka bisa saja yang atasnya itu adalah positif, yang bawahnya juga adalah positif, atau yang atasnya itu adalah negatif, yang bawahnya juga adalah negatif. Nah, kita gunakan dulu kemungkinan yang pertama untuk x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10 itu lebih besar dari 0 atau positif, dan x dikurangi 4 itu lebih besar dari 0 atau sama, positif. Setelah itu, nah, kita faktorkan nih, berapa sih yang apabila dikalikan hasilnya itu adalah negatif 10 dan jika ditambahkan hasilnya itu adalah positif 3. Maka kita ambil positif 5 dengan negatif 2. Karena apa? Positif 5 dikali negatif 2 itu adalah negatif 10 dan positif 5 ditambah negatif 2 itu adalah positif 3. Maka langsung saja nih, x ditambah 5 itu lebih besar dari 0, maka 5-nya pindah ke kanan menjadi negatif 5, maka x-nya itu lebih kecil dari negatif 5. Atau x dikurangi 2 itu lebih besar dari 0, negatif 2-nya pindah ke kanan jadi positif, maka x-nya itu lebih besar dari 2. Dan yang keduanya itu adalah x dikurangi 4 lebih besar dari 0, negatif 4-nya pindah ke kanan, maka x-nya itu lebih besar dari 4. Nah, lalu sudah kita temukan, lalu kita buat sebuah garis bilangan, lalu kita masukkan nilai x yang diketahui. Ada negatif 5, ada 2, dan ada 4. Setelah itu kita tentukan arahnya untuk x lebih kecil dari negatif 5, lebih kecil arahnya adalah ke kiri. X-nya itu lebih besar dari 2, arahnya itu adalah ke kanan. X-nya itu lebih besar dari 4, arahnya juga ke kanan. Nah, di sini ada nih irisannya itu nih. Ada dua garis, inilah ini irisan. Maka himpunan penyelesaian yang pertama itu x-nya itu lebih besar dari 4. Oke, sekarang berlanjut ke kemungkinan yang kedua. Apabila x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10-nya itu lebih kecil dari 0 atau negatif, dan x dikurangi 4-nya itu lebih kecil dari 0 atau sama, negatif. Kita faktorkan lagi seperti yang tadi. Nah, seperti ini. Lalu positif 5 pindah ke kanan menjadi negatif 5, maka x-nya itu lebih besar dari negatif 5 atau x-nya itu lebih kecil dari 2. Atau untuk lebih mudahnya ini itu adalah kebalikan dari yang diketahui sebelumnya, teman-teman, dari ini. Dan x-nya itu lebih
lebih kecil dari 4. Nah, di sini lihat nih, X-nya itu lebih besar dari negatif 5, arahnya itu adalah ke kanan. X-nya itu lebih kecil dari 2, ke kiri. X-nya itu lebih kecil dari 4, ke kiri. Ini ada 2, tapi di sini ada nih yang 3, 1, 2, 3. Maka nih, inilah irisannya. X-nya itu lebih besar dari negatif 5 dan lebih kecil dari 2. Setelah itu kita gabungkan himpunan penyelesaian yang pertama dan kedua, maka himpunan penyelesaian totalnya itu adalah X-nya itu lebih besar dari negatif 5 dan lebih kecil dari 2, atau X-nya itu lebih besar dari 4. Inilah sudah kita dapat himpunan penyelesaiannya. Untuk pembuktiannya teman-teman dapat buktikan secara sendiri. Selanjutnya kita beranjak ke cara cepatnya. Ini pasti memudahkan kalian dalam mengerjakan tipe soal seperti ini. Ini ada emotnya, semangat. Nah, di sini yang pertama juga tetap nih sebelah kanan juga harus 0. Pokoknya kalau di sini ada 1, pindahkan dulu. Kalau ini kan tipe soalnya udah lebih besar dari 0, maka kita tidak perlu lagi memindahkan yang di daerah kanan ke kiri kan, karena sudah 0, teman-teman. Setelah itu kita faktorkan yang X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10, kita faktorkan. Tadi caranya udah kakak jelaskan, jadi seperti ini dibagi X dikurangi 4 lebih besar dari 0. Kalau udah seperti ini langsung saja. Yang pertama, X ditambah 5 itu sama dengan 0. Positif 5-nya itu pindah ke kanan jadi negatif 5, maka X-nya itu sama dengan negatif 5. Dengan negatif 5 itu bukan merupakan himpunan penyelesaian atau bukan merupakan solusi. Yang kedua, X dikurangi 2 itu sama dengan 0. Min 2-nya pindah ke kanan menjadi positif, maka X-nya itu sama dengan 2, dan 2-nya juga bukan merupakan solusi. Yang selanjutnya nih, X dikurangi 4 itu sama dengan 0. Negatif 4 pindah ke kanan jadi positif 4, maka X-nya itu sama dengan 4, dengan 4-nya juga bukan merupakan solusi. Nah, lalu kita buat garis bilangan. Kita masukkan nih negatif 5, 2, dan 4-nya kita masukkan ke titiknya. Lalu kita tentukan daerah positif dan daerah negatif. Langsung saja kita lihat di sini X-nya yang pertama positif, ini juga positif. Positif dikali positif itu positif. Ini juga positif dibagi positif. Maka di sini positif, negatif. Nah, seperti itu bersilang-silang pokoknya. Nah, setelah itu kita lihat ininya itu lebih besar dari 0, maka ke daerah positif, ke daerah sini dan ke daerah sini. Maka himpunan penyelesaiannya itu X, di mana X-nya itu termasuk bilangan real. X-nya itu lebih besar dari negatif 5 dan lebih kecil dari 2, atau X-nya itu lebih besar dari 4. Dan hasilnya pun kalau teman-teman tulis adalah sama. Nah, di sini kan bukan merupakan penyelesaian. Nah, berarti X-nya itu lebih besar dari negatif 5. Tidak ada lebih besar sama dengan, karena negatif 5 ini bukan merupakan bagian dari solusi. Seperti yang sudah kakak jelaskan di video sebelumnya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 5 lebih besar sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 10X dikurangi 1 dibagi X dikurangi 7 adalah. Oke, kita langsung saja menggunakan cara cepat agar mempermudah kita dalam mengerjakan soal tipe seperti ini. Yang pertama-tama ininya itu pindahkan ke kanan, maka menjadi 5 ditambah X kuadrat dikurangi 10X dikurangi 1 dibagi X dikurangi 7 lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini penyebutnya itu X dikurangi 7, maka di sini X kurangi 7 agar mempermudah teman-teman. Setelah itu kita kalikan 5 dikali X menjadi 5X, negatif 7 dikali 5 negatif 35 per X dikurangi 7. Di sini penyebutnya udah sama, tinggal kita jumlahkan saja. Nah, maka dari itu X kuadrat tetap X kuadrat. Di sini 5X dikurangi 10X menjadi negatif 5X. Negatif 35 ditambah negatif 1 menjadi negatif 36. Dibagi X dikurangi 7 lebih besar sama dengan 0. Setelah begindang, maka kita faktorkan nih yang atasnya ini. Kita faktorkan berapa sih yang apabila dikalikan menghasilkan negatif 36 dan dijumlahkan menghasilkan negatif 5, maka kita ambil negatif 9 dan positif 4. Karena apa? Negatif 9 ditambah positif 4 itu sama dengan negatif 5, dan apabila negatif 9 dikali positif 4 itu negatif 36. Setelah itu langsung saja yang pertama itu adalah X dikurangi 9 itu sama dengan 0. 9-nya pindah ke kanan, maka X-nya itu sama dengan 9. Yang kedua, X ditambah 4 itu sama dengan 0, 4-nya pindah ke kanan, maka X-nya itu sama dengan negatif 4. Terus yang ketiga, nah yang penyebutnya itu X dikurangi 7 sama dengan 0, dan X-nya itu sama dengan 7. Nah, di sini lihat nih,
ini pembilang, ini penyebut. Nah, gunanya itu untuk mempermudah teman-teman nih untuk menentukan apakah 9 dan 4 itu bagian dari solusi penyelesaian atau tidak. Karena di sini lebih besar sama dengan, maka ini juga 9 itu merupakan bagian dari solusi penyelesaian, negatif 4 bagian dari solusi penyelesaian, dan 7 ini bukan merupakan solusi dari penyelesaian karena sudah kakak jelaskan di video sebelumnya bahwa penyebut itu hasilnya itu tidak menjadi bagian dari solusi penyelesaian. Karena apa? Apabila 7-nya ini merupakan bagian dari solusi penyelesaian, maka ada bilangan dibagi 0, maka hasilnya pasti tidak dapat didefinisikan. Oke, mungkin sudah jelas di video sebelumnya. Jika teman-teman juga belum menonton video sebelumnya, kalian dapat tonton terlebih dahulu agar memahami atau nyambung di video ini sesuai yang kakak jelaskan. Nah, setelah itu kita buat saja nih garis bilangan. Di sini yang sudah diketahui adalah negatif 4, 7 dengan 9. Nah, lalu kita buatlah titik uji. Atau kalau menggunakan cara cepatnya, kita lihat saja di sini. Nah, ini kan ini positif. Ini juga positif, teman-teman. Maka positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Maka positif, negatif, positif, negatif. Nah, seperti itulah kalau cara cepatnya. Tetapi untuk lebih jelasnya, kita buat saja titik uji dengan X-nya itu kita ganti dengan 0. Maka kita substitusikan menjadi 0 kuadrat itu kan 0. Negatif 5 dikali 0 adalah 0, negatif 36, ya tetap negatif 36, dibagi 0 dikurangi 7 adalah negatif 7, negatif 36 dibagi negatif 7, negatif dibagi negatif jadi positif, positif 36 per 7. Maka di sini daerahnya itu adalah positif. Positif di sini pasti negatif, positif ini negatif. Karena di sini lebih besar sama dengan 0, maka kita masuknya ke daerah positif. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X termasuk bilangan real. X-nya itu lebih besar sama dengan negatif 4, lihat ini, dan lebih kecil dari 7. Nah, karena 7 bukan merupakan solusi, maka lebih kecil doang, tidak ada sama dengannya. Atau X-nya itu lebih besar sama dengan 9, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, di sini himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1 dibagi 3X dikurangi 2 dibagi X ditambah 1 dikurangi 1 lebih besar sama dengan 0 adalah, nah sebenarnya ini itu merupakan tipe soal pertidaksamaan rasional dalam bentuk linier. Tetapi saya masukkan ke pembahasan kali ini karena ini lumayan high. Langsung saja kita ke cara cepatnya. Yang pertama itu kan ini 1 dibagi 3X dikurangi 2 dibagi X tambah 1 dikurangi 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini satunya itu kita rubah saja menjadi nih penyebut yang ini. X ditambah 1. Maka di sini juga X ditambah 1, di sini juga X ditambah 1. Nah, setelah itu karena penyebutnya udah sama, X ditambah 1, X ditambah 1. Lalu kita kurangkan saja nih, karena ini pengurangan. 3X dikurangi X menjadi 2X. Nah, di sini negatif 2, negatif, positif 1. Nah, di sini kan negatif dikali positif menjadi negatif. Maka negatif 2 ditambah negatif 1 menjadi negatif 3. Dibagi X ditambah 1 ini lebih besar sama dengan 0, teman-teman. Nah, setelah begindang, maka di sini nih, kalian harus mengingat. Apabila A per B per C itu sama aja dengan A per 1 dikali C dikali B. Maka ini juga 1. Nah, ininya dibalik nih. X ditambah 1 dibagi 2X dikurangi 3. Dibalik yang ininya jadi ke atas, ininya jadi ke bawah, teman-teman. Lebih besar sama dengan 0. Lalu kita kalikan setiap bilangan apabila dikalikan dengan 1, maka bilangan itu sendiri. Maka ini menjadi X ditambah 1 dibagi 2X dikurangi 3 lebih besar sama dengan 0. Apabila sebelah kanannya udah 0, maka langsung saja deh. Yang pertama X ditambah 1 itu sama dengan 0, yang kedua 2X dikurangi 3 itu sama dengan 0. Nah, di sini positif 1 pindah ke kanan menjadi negatif 1, maka X-nya itu sama dengan negatif 1, dan negatif 1 ini bagian dari solusi. Karena apa? Ininya juga lebih besar sama dengan. Kalau lebih besar sama dengan, maka pembilangnya itu bagian dari solusi atau lebih besar sama dengan juga, teman-teman. Di sini juga 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Negatif 3-nya itu pindah ke kanan jadi positif. 3 dibagi 2 menjadi 3 per 2. Maka X-nya itu sama dengan 3 per 2. Dengan 3 per 2 bukan merupakan solusi karena pembilang itu tidak akan menjadi solusi penyelesaian, teman-teman. Setelah kita buat garis bilangan.
antara negatif 1 dengan 3/2. Nah, kalau cara cepatnya itu lalu kita lihat saja di sini. Ini X-nya itu positif, ini 2X-nya juga positif. Positif dibagi positif menjadi positif. Positif, negatif, positif. Dan apabila teman-teman ingin menggunakan titik uji, kita bisa menggunakan titik uji dengan X-nya itu kita ganti dengan 0. Maka inilah jalannya, teman-teman bisa lihat sendiri dan hasilnya itu adalah negatif 1/3. Berarti hasil itu adalah negatif. Maka di sini negatif, positif, negatif. Nah, kita lihat di sini. Ini itu lebih besar sama dengan 0. Kalau lebih besar maka itu ke daerah positif. Maka himpunan penyelesaian itu yang ini. Dan himpunan penyelesaiannya itu X di mana X-nya itu lebih kecil sama dengan negatif 1. Ini lebih kecil. Atau X-nya itu lebih besar dari 3/2. Nah, ini 3/2 teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja ke soal yang terakhir teman-teman. Nah, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X² ditambah 5X dikurangi 6 dibagi X² ditambah 5X ditambah 6 lebih besar dari negatif 1 adalah. Tenang teman-teman, jangan panik dulu dengan soalnya, kita lalui satu persatu ujian ini. Kita pindahkan dulu negatif satunya ke kanan, lalu kita lihat di sini penyebutnya itu adalah X² ditambah 5X ditambah 6, maka kita juga di sini X² ditambah 5X ditambah 6, yang atasnya juga sama pembilang dan penyebutnya dengan itu, supaya penyebutnya itu menjadi sama teman-teman. Setelah itu di sini ini dikalikan dengan 1, maka hasilnya tetap ini. Lalu kita jumlahkan saja X² ditambah X² menjadi 2X². Positif 5X ditambah positif 5X menjadi positif 10X. Negatif 6 ditambah positif 6, maka hasilnya adalah 0. 0 tidak perlu ditulis. Per X² ditambah 5X ditambah 6 lebih besar dari 0. Nah, setelah ini lalu kita faktorkan teman-teman. Yang ini kita bagi dengan 2X, maka 2X dan di dalam itu tinggal X ditambah 5. Nah, untuk pembuktiannya kalian juga bisa kalikan lagi 2X dikali X menjadi 2X². 2X ditambah 5 berarti menjadi 10X. Kembali lagi ke sini teman-teman. Yang bawahnya kita faktorkan berapa sih yang apabila dikalikan menghasilkan positif 6 dan ditambahkan menghasilkan positif 5. Maka kita ambil positif 3 dengan positif 2 teman-teman. Lebih besar dari 0. Setelah kita begindang, udah menemukan seperti ini, langsung saja. Jangan ragu-ragu. Yang pertama 2X sama dengan 0. 0 dibagi 2X ya tetap 0. Maka X itu sama dengan 0. Terus yang keduanya itu X ditambah 5 sama dengan 0. Positif 5-nya itu pindah ke kanan jadi negatif 5. Maka X-nya itu sama dengan negatif 5. Yang ketiganya itu adalah X ditambah 3 itu sama dengan 0. Positif 3 pindah ke kanan menjadi negatif 3. Maka X-nya itu sama dengan negatif 3. Yang terakhir itu adalah X ditambah 2 sama dengan 0. Positif 2 pindah ke kanan menjadi negatif 2. Maka X-nya itu sama dengan negatif 2. Setelah kita menemukan X-nya di sini, lalu kita buat garis bilangan dan masukkan X-nya itu ke sini. Ada negatif 5, ada negatif 3, ada negatif 2, dan ada juga 0. Setelah itu kita buat titik uji. Tetapi kalau untuk cara cepatnya itu lihat saja di sini. Ini positif, ini positif, ini positif, ini positif, maka pasti positif dibagi positif adalah positif. Positif, negatif, positif, negatif, positif. Tetapi jika kalian ingin menggunakan titik uji, kita misalkan ambil di sini nih. Ini 0, pasti di sini 1. Kita masukkan saja 1. Ke X² ditambah 5X dikurangi 6 dibagi X² ditambah 5X ditambah 6. Kita masukkan jadi 1² ditambah 5 kali 1, 5. 1 ditambah 5 itu sama dengan 6. 6 dikurangi 6 hasilnya adalah 0. Ini juga 1 dikali 5, 5. 5 ditambah 1, 6. 6 ditambah 6 sama dengan 12. 0 dibagi 12 sama dengan 0. 0 itu kan positif. Kalian bisa ganti X-nya itu dengan 2. Yang hasilnya itu adalah positif 8/20. Maka ini pasti positif, negatif, positif, negatif, positif. Nah, dari sini lalu kita lihat nih. Ini itu lebih besar dari 0 teman-teman. Atau lebih besar dari negatif 1. Kalau lebih besar, maka pasti hasilnya adalah positif. Maka kita ambil nih yang daerah positif. Ini dengan ini, maka himpunan penyelesaiannya itu X di mana X-nya itu kalau ke sini lebih kecil dari negatif 5 atau X-nya itu lebih besar dari negatif 3 dan lebih kecil dari negatif 2
atau juga X-nya itu lebih besar dari 0, teman-teman. Wah, kenapakah banyak ataunya? Karena ini merupakan solusi dari soal ini. Kalau teman-teman tidak percaya, kalian dapat substitusikan dan lihatlah hasilnya apakah betul atau salah dari himpunan penyelesaian ini, teman-teman. Mungkin sekian dulu pembahasan pada video kali ini. Dan di next video kita masih membahas materi pertidaksamaan rasional masih dalam bentuk kuadrat, tetapi di sini salah satu ataupun salah dua dari pembilang ataupun penyebutnya itu tidak dapat kita faktorkan dan menjadi akar-akar sempurna. Nah, maka dari itu step by step yang harus kita lakukan, kita akan menganalisis dulu nilai diskriminannya. Setelah itu kita harus menentukan dia itu definite negatif atau definite positif, lalu kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya. Maka dari itu bagi teman-teman yang belum subscribe, dapat subscribe terlebih dahulu supaya ketika saya mengupload video selanjutnya teman-teman mendapatkan notifikasi dan bisa langsung menontonnya. Oke, mungkin sekian dulu video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next video.